Sultan Mehmed telah memenuhi sumpahnya, terutama kepada Janisari, dengan mengeksekusi mati orang-orang yang berkhianat hingga menyebabkan pembantaian di episode sebelumnya. Di antaranya ada Minoto, Yakub, Limelino, serta Lorenzo. Dan keseluruhan jasad orang itu dikembalikan ke Konstantinopel buat peringatan. Bagi Sultan Mehmed, hal ini tentu membuat reputasi dan kepercayaan dari rakyat meningkat. Sedangkan bagi Konstantinopel justru menimbulkan perpecahan, terutama Giustiniani dengan Notaras, di mana sebelumnya telah ditemukan mata-mata yang selama ini bersembunyi di gereja. Jadi, tragedi ini dianggap sebagai akibat dari kelalaiannya. Sementara itu di tempat lain, Paus Nicholas dan rombongannya tengah berlayar untuk bertemu dengan Konstantinos. Di istananya, kaisar itu kini tengah berdiskusi dengan Platon untuk mempersiapkan senjata yang bisa menandingi meriam raksasa Shahi. Dan mereka pun mendapatkan pandangan setelah terus berusaha menciptakan api Grejuva, senjata andalan yang lama telah dirancang secara diam-diam. Hanya saja untuk menyempurnakannya mereka membutuhkan ahli seperti Tuan Urban atau yang selevel dengannya. Platon tahu siapa orangnya, ia pun memerintahkan Kaisar Konstantinos untuk menjemputnya. Sedangkan di waktu yang sama, Kaisar harus mempertimbangkan undangan dari Paus. Sementara itu, kini Nadia berbalik mengancam Notaras sebab dekat dengan Giustiniani. Ia ingin perbendaharaan keluarganya dikembalikan jika tidak ingin rahasianya dibocorkan. Bayezid tengah giat belajar sesuai harapan ayahnya. Hanya saja ayahnya belum puas dengan hasilnya. Itulah kenapa ia bermaksud mengirim Bayezid ke Manisa. Dia akan mendapatkan banyak pelajaran selama Sultan melakukan pengepungan Konstantinopel. Sementara itu, Konstantinos mengumpulkan rekan-rekannya untuk memaparkan rencananya menciptakan api Grejuva, sekaligus minta pendapat untuk bergabung dengan Paus. Silang pendapat pun terus terjadi antara Giustiniani dan Notaras. Namun mengenai menjemput ahli senjata, tentu Giustiniani yang akan maju. Saat ini Mustafa terus mendengarkan diskusi untuk ia jadikan informasi kepada Sultan Mehmed. Di Harim, Bahar Hatun kaget diberitahu Raihani bahwa Sultan berencana mengirim Bayezid ke Manisa. Bahar Hatun ingin segera berkemas-kemas, namun Raihani menambahkan bahwa Sultan hanya ingin mengirim Bayezid sendirian. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi. Giustiniani memberitahu Demetrios bahwa ia curiga mata-mata itu adalah Mustafa, orang di sebelah Orhan. Mereka lantas sepakat, setelah selesai menjalankan misi, mereka akan menghabisinya. Sultan Mehmed secara khusus memanggil Ali B untuk menemani perjalanan Bayezid, sekaligus mengajarkan sesuatu kepadanya. Dan sejauh ini, sebenarnya Bayezid sangat antusias. Ia pun menyadari suatu saat ia akan menggantikan ayahnya. Namun bagaimanapun juga sebagai ibu, Bahar Hatun takut jika nantinya rindu. Notaras memberitahu pihak gereja jika kemungkinan besar Kaisar akan bergabung dengan Paus, dan itu merupakan ancaman besar buat kaum mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa Kristen Ortodok tidak akan pernah bersatu dengan Katolik. Jandarli bermain ke perpustakaan Sultan dan ingin membaca tulisannya, namun dilarang oleh petugas. Akan tetapi di waktu yang sama, salah satu ajudan menerima surat dari Mustafa. Jandarli merebut lalu membacanya. Diperlihatkan sepintas Giustiniani dan Demetrios tengah berangkat menjemput ahli senjata. Jandarli kaget, Mustafa menjadi mata-mata Sultan. Ia pun melakukan protes. Bagaimana bisa orang yang pernah menyerbu rumah dan menusuknya masih diberi kesempatan? Sultan lantas mengingatkan bahwa Mustafa telah berjasa atas tertangkapnya Riso yang telah membunuh keponakannya. Jandarli juga diperingatkan bahwa ini adalah rumahnya, semua keputusan adalah haknya. Mustafa curhat kepada Orhan bahwa Giustiniani mencurigainya sebagai mata-mata. Di situ Orhan mengaku tidak peduli, ia sendiri yang telah membuktikannya. Dan satu hal yang ia fokuskan adalah bersatunya Katolik dengan Kristen. Balibe dan Habsah dipanggil Sultan untuk diberi tugas setelah mendapatkan surat dari Mustafa, di mana mereka harus bisa membawa ahli senjata yang diincar Giustiniani dan Demetrios. Jandarli ingin mengadu kepada Gurjudohan
yang sama-sama pernah berurusan dengan Mustafa dengan menunjukkan surat yang dikirimnya. Hanya saja Kurjudohan sikapnya sangat tegas. Jika berurusan dengan Sultan Mehmed, ia akan patuh apapun yang terjadi. Dan satu hal yang menjadi perhatian Kurjudohan, Balibe dan Hamzah mengemban tugas berat. Konstantinos akhirnya menemui Paus Nicholas, namun dengan menunduk. Dia pun menceritakan kondisi kotanya yang terjepit setelah dikepung oleh Mehmed. Paus akhirnya menawarkan untuk bergabung dengannya asalkan dengan satu syarat, yaitu mereka diizinkan mengambil alih Hagia Sophia sebagai basis Katolik. Sultan Mehmed kini tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah memiliki Shahi. Dan mengenai melewati Tanduk Emas, ia sudah menyiapkan rencana, yaitu jalur darat akan mereka bersihkan, sedangkan jalur laut dengan Shahi, dinding yang kokoh akan tertembus. Sementara itu, jika Konstantinos tidak setuju dengan syarat dari Paus, maka ia diminta sendirian menghadapi Mehmed. Dan karena merasa terdesak, Konstantinos pun setuju. Kardinal Isidor diikutkan bersamanya, dan Paus menitipkan pedang Giustiniani. Saat ini Giustiniani dan Demetrios telah tiba di lokasi. Mereka tidak mau terlambat karena mereka yakin adanya mata-mata di kota yang pasti memberitahu Mehmed. Dan alhasil, ahli senjata itu mereka temukan duluan. Meskipun awalnya dengan ancaman, namun orang itu luluh karena akan diberikan kehidupan yang layak. Giustiniani menyuruh Demetrios membawa orang itu. Ia akan menunggu pasukan Mehmed. Begitupun dengan Balibe dan Hamzah, mereka mengantisipasi dengan membagi pasukan menjadi dua bagian. Di istana, Alibe memberi wejangan Bayazid bahwa kelak dia akan menjadi sultan menggantikan ayahnya, dan sudah menjadi kewajiban dia harus tumbuh menjadi orang yang cerdas dan kuat. Ketika memasuki perkampungan, Balibe dan teman-temannya hanya menemukan seorang tukang kayu. Ketika diperiksa, dia adalah Giustiniani yang menunggu kedatangan mereka. Dia juga melukai Hasan. Setelah itu, pertempuran tidak bisa terelakkan lagi. Dan di saat yang sama, Demetrios membawa ahli senjata melalui jalan yang lain. Pertempuran di kampung menjadi tidak berimbang ketika pasukan Balibe tidak siap. Alhasil, satu persatu terluka hingga nyaris kalah. Giustiniani telah mencabut pedangnya ingin menghabisi nyawa Balibe. Namun dalam situasi mencekam seperti itu, tiba-tiba muncul bantuan yang tidak pernah terduga, yaitu Kurjudohan dan pasukan Janisarinya. Di situ pasukan Giustiniani membuat barikade yang sulit ditembus. Untungnya Kurjudohan menyiapkan senapan baru mereka hingga bisa menembus barikade tersebut. Ketika Sultan Mehmed mendatangi markas Janisari, dia tidak bisa menemukan keberadaan Kurjudohan. Sebab kita tahu dia sedang berjuang membantu Balibe dan Hamzah, sekaligus membalas dendam kepada Giustiniani. Kesempatan itu sebenarnya terbuka lebar sebelum Giustiniani memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di tempat lain, Hamzah berhasil menghadang rombongan Demetrios. Namun kekurang hati-hatian membuat Demetrios berhasil melukainya dari belakang. Kurjudohan mengajak Balibe berpencar. Dia mengejar Giustiniani, sedangkan Balibe diminta mencari Hamzah. Pemandangan pilu harus kita saksikan di mana Hasan tengah sekarat. Begitupun dengan Balibe yang menemukan Hamzah. Di istana, Sultan Mehmed mengumpulkan dewan untuk segera membahas pengepungan lagi. Namun di waktu yang sama, datang surat dari Paus sebagai ancaman kepada Sultan Mehmed bahwa dia akan membantu Konstantinos berpindah ke Hagia Sophia, di mana untuk pertama kalinya Kardinal Isidor melakukan ceramah di antara dua umat agama, Kristen dan Katolik. Peresmian juga dilakukan sebagai tanda mereka berhak menempati tempat itu. Dalam hatinya Notaras geram, mana mungkin mereka bisa bersatu. Sementara itu, Candarli menyarankan kepada Sultan untuk menunda pengepungan. Sarannya itu juga didukung oleh Zahanos dengan alasan ini bukan waktu yang tepat untuk melawan dua kelompok besar itu sekaligus. Mendengar tidak ada satupun yang mendukungnya membuat Sultan kesal. Giustiniani menjenguk Demetrios yang terluka sambil membahas masalah mata-mata. Mereka pun sepakat tetap bersama hingga mencapai tujuan. Sultan Mehmed berniat menemui Aksemseddin untuk mendapatkan nasihat, namun ia justru dilapori Balibe bahwa ia gagal menjalankan tugas.
Di harem, Bahar Hatun kesulitan mencari Bayazid yang ternyata bersama dengan Gulsa Hatun. Padahal alasannya sederhana, Bayazid hanya ingin berpamitan kepadanya. Candarli sedang berbincang-bincang dengan Ishak mengenai kekecewaan Sultan. Tiba-tiba Bahar Hatun datang menemui mereka. Ternyata istri Sultan itu ingin meminta bantuan mencegah Sultan mengirim Bayazid ke Manisa. Sementara itu, Mustafa memprovokasi Orhan bahwa jika Kristen dan Katolik bersatu, maka dia akan disingkirkan. Namun ternyata hal itu sudah disadari oleh dirinya sendiri. Untuk itu, ia memerintahkan Mustafa untuk membunuh Kardinal Isidor sebagai langkah menghancurkan aliansi. Mustafa sangat bersemangat dan berangkat malam itu juga sebelum dia dihabisi oleh Giustiniani. Sayangnya, Kardinal Isidor tidak bisa ditemui dan ia justru diajak bicara oleh Maria. Dan disitulah terungkap, Maria mengaku jika dirinya bernama Fatma dan ia utusan Sultan Mehmed juga. Ayahnya merupakan guru spiritual Sultan Mehmed. Aliansi Kristen dan Katolik telah diprediksi sebelumnya. Untuk itu, Fatma menyamar masuk ke dalam gereja. Itu artinya Mustafa dan Fatma memiliki tugas yang sama, menghancurkan aliansi. Berhubung Mustafa dicurigai Giustiniani, Fatma menyuruhnya untuk tidak bergerak sendiri. Dia yang akan menyiapkan rencananya. Candarli menemui Sultan, memintanya untuk membatalkan kepergian Bayazid. Alasannya, selama ditinggal pengepungan, bahaya jika tahta dibiarkan kosong, Orhan bisa merebutnya. Ternyata Sultan juga sudah menduga hal itu, dan ia pun tahu Candarli datang karena perintah Bahar Hatun. Keesokan harinya, Sultan Mehmed kembali mengumpulkan para dewan untuk menegaskan bahwa pengepungan tidak jadi ditunda. Tentu semua kaget mendengarnya. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Sultan. Ketika umat Kristen di Konstantinopel mulai gelisah dan merasa terganggu dengan umat Katolik, Fatma hadir untuk semakin memprovokasi agar terjadi perpecahan. Kembali ke istana, Sultan memerintahkan untuk menyiapkan pasukan dan semua harus terlibat. Sebab ia yakin dinding yang kokoh akan tertembus oleh meriam raksasa Shahi. Sedangkan jalan melewati tanduk emas akan berhasil mereka taklukkan. Giustiniani meminta izin kepada Konstantinos menghabisi Mustafa sebab ia curiga dia adalah mata-mata. Kaisar pun membebaskannya sebab baginya dia tidak begitu berguna. Ketika Kardinal Isidor sedang berceramah, umat Kristen yang terprovokasi masuk ke dalam gereja dan menimbulkan pertumpahan darah. Mustafa lalu tampil sebagai penyelamat kardinal. Sementara itu, Sultan Mehmed berpamitan kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tidak lupa ia memberikan motivasi untuk Bayazid serta mempercayakan harem kepada Marah Hatun. Di samping itu, Sultan menyiapkan hadiah khusus untuk Bahar Hatun yang membuat Gulsa Hatun iri. Hanya saja hal itu tidak berlangsung lama karena Sultan juga menganggapnya istimewa. Lagi pula, sifat buruk tidak perlu lagi karena Sultan akan berangkat berperang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Ketika melewati lorong pintu belakang, Kardinal Isidor telah ditunggu oleh Fatma yang menolak dipanggil Maria. Sambil mengakui dirinya Muslim, dia menggorok leher kardinal. Sementara itu, ketika menyaksikan pertumpahan darah di gereja, Giustiniani melihat Mustafa dan ingin segera membunuhnya. Namun salah satu prajuritnya justru mencegahnya, menganggap Mustafa telah berjasa untuk Kardinal Isidor. Setelah itu, Giustiniani pergi ke lorong dan melihat Kardinal Isidor telah tewas. Dan satu nama yang terbesit di hatinya hanyalah Notaras. Di luar, baik Fatma maupun Mustafa saling memberikan isyarat bahwa tugas mereka berhasil. Perpecahan itu semakin nyata ketika Giustiniani mengancam Notaras meminta pertanggungjawaban. Ana tiba-tiba muncul, namun itu tidak menyurutkan niat Giustiniani. Nah, di akhir episode kali ini, terlihat Sultan Mehmed beserta para pasukannya telah mengenakan baju perang. Selain itu, satu persatu berpamitan dengan keluarganya jika nanti tidak bisa kembali lagi. Sultan Mehmed kini tengah yakin bahwa inilah waktu untuk menggempur Konstantinopel. Dalam sebuah prolog, ia berkata bahwa jalan kebaikan ini akan terus berlanjut hingga mengubah salib menjadi bulan sabit.
serta mengubah suara nyanyian menjadi kumandang azan.